Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 7 alasan mereka tak mampu menghadapi jiwa terpilih. Menghadapi jiwa yang terpilih atau individu yang memiliki kepribadian kuat dan berbeda dari kebanyakan orang memang bisa menjadi tantangan bagi banyak orang. Ada berbagai alasan mengapa seseorang mungkin merasa kesulitan dalam menghadapi orang dengan jiwa yang kuat dan tegas. Berikut adalah 7 alasan mengapa mereka mungkin tidak mampu menghadapi jiwa yang terpilih. 1. Rasa insecure dan ketidakpercayaan diri. Rasa insecure dan ketidakpercayaan diri seringkali muncul dalam situasi di mana seseorang merasa tidak mampu menyaingi keyakinan dan kepercayaan diri orang lain. Individu yang memiliki keyakinan kuat dan pandangan hidup yang jelas cenderung memancarkan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dapat membuat orang lain merasa rendah diri atau tidak cukup baik. Ketika seseorang dihadapkan pada individu dengan keyakinan yang kuat, mereka mungkin mulai membandingkan diri sendiri dengan orang tersebut. Perbandingan ini seringkali bersifat merugikan, terutama jika seseorang merasa bahwa mereka tidak memiliki kejelasan atau kepastian yang sama dalam hidup. Perasaan ini diperburuk oleh ketidakmampuan untuk menyaingi keyakinan dan kepastian yang dimiliki oleh orang lain, yang pada akhirnya membuat mereka merasa terancam. Rasa tidak aman ini bukan hanya tentang perasaan kurang mampu, tetapi juga tentang ketakutan akan penolakan atau kegagalan. Ketika seseorang melihat orang lain yang tampak sangat yakin dengan diri mereka sendiri, mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai level yang sama. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan diri yang mendalam, yang selanjutnya memperkuat rasa insecure. Lebih dari itu, perasaan insecure juga seringkali dipengaruhi oleh pandangan diri yang negatif dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika seseorang memiliki pandangan diri yang negatif, mereka cenderung melihat dunia melalui lensa pesimistis, di mana mereka merasa bahwa mereka tidak cukup baik. Keyakinan ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, kritik yang berlebihan, atau kurangnya dukungan sosial yang memadai. Namun, penting untuk diingat bahwa rasa insecure dan ketidakpercayaan diri adalah masalah yang bisa diatasi dengan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan membangun keterampilan serta pengetahuan. Seseorang dapat mulai mengurangi perasaan tidak aman ini. Dukungan sosial yang kuat dan latihan pikiran positif juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan diri yang lebih baik, sehingga mereka tidak lagi merasa terancam oleh keyakinan dan kepastian orang lain. 2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan seringkali muncul dari ketergantungan pada rutinitas dan stabilitas. Jiwa yang terpilih, yang sering menjadi agen perubahan, memiliki keberanian untuk menantang status quo dan mendorong inovasi atau transformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, bagi individu yang nyaman dengan rutinitas, perubahan yang dibawa oleh agen perubahan ini dapat menimbulkan rasa cemas dan resistensi. Mereka mungkin merasa terancam oleh ketidakpastian yang muncul, sehingga sulit untuk menerima atau bekerja sama dengan individu yang mendorong perubahan tersebut. Adaptasi terhadap perubahan membutuhkan fleksibilitas dan keterbukaan, yang bagi sebagian orang bisa menjadi tantangan besar dalam menghadapi dinamika yang terus berubah. 3. Takut akan konfirmasi. Memang benar bahwa individu dengan kepribadian yang kuat, yang saya kira kamu sebut sebagai jiwa yang terpilih, cenderung tidak takut untuk menyuarakan pendapat mereka atau membela apa yang mereka yakini benar. Mereka mungkin memiliki keyakinan yang kuat, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Ini bisa membuat mereka terlihat menakutkan atau menantang bagi orang lain, terutama bagi mereka yang cenderung menghindari konflik atau merasa kurang nyaman dalam situasi konfrontasi. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang menghindari konfrontasi melakukannya karena takut atau kurang kemampuan. Banyak orang menghindari konflik karena mereka lebih menghargai harmoni
atau mereka mungkin percaya bahwa pendekatan yang lebih lembut dan diplomatis lebih efektif. Dalam jangka panjang, mereka mungkin lebih suka mencari solusi damai atau menghindari drama yang tidak perlu. Ketidakseimbangan ini bisa menjadi sumber ketegangan, terutama jika orang yang kuat ini dipandang sebagai terlalu dominan atau tidak peka terhadap perasaan orang lain. Namun, jika dihadapi dengan pemahaman dan komunikasi yang baik, perbedaan ini bisa diatasi dan justru memperkuat hubungan atau dinamika kelompok. Pada akhirnya, penting untuk menghargai perbedaan, pendekatan dalam menghadapi konflik, keterbukaan untuk memahami sudut pandang orang lain dan menghormati cara mereka menghadapi situasi bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. 4. Kecemburuan terhadap kesuksesan atau potensi. Kecemburuan terhadap kesuksesan atau potensi sering terjadi ketika seseorang di sekitar kita memiliki jiwa terpilih yang dianggap memiliki bakat luar biasa atau potensi besar untuk sukses. Ketika orang tersebut berhasil mencapai sesuatu yang signifikan, hal ini dapat memicu perasaan iri atau cemburu, terutama bagi mereka yang merasa kurang berprestasi atau tidak memiliki pencapaian serupa. Perasaan cemburu ini dapat membuat seseorang sulit untuk bersikap objektif. Mereka mungkin lebih fokus pada apa yang mereka anggap sebagai kekurangan atau kelemahan dari orang yang sukses, daripada menghargai kualitas positif dan usaha yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Ini bisa menyebabkan seseorang meremehkan atau bahkan mengkritik pencapaian orang lain, bukan karena ketidaksepakatan yang nyata, tetapi lebih karena adanya rasa tidak aman atau kurangnya rasa percaya diri dalam diri mereka sendiri. Kecemburuan semacam ini tidak hanya merugikan hubungan sosial, tetapi juga bisa merusak kesejahteraan mental orang yang merasakannya. Alih-alih termotivasi oleh kesuksesan orang lain, mereka bisa terjebak dalam siklus perbandingan diri yang negatif, yang pada akhirnya menghambat perkembangan pribadi mereka sendiri. Penting untuk mengelola perasaan ini dengan cara yang konstruktif, seperti berfokus pada pencapaian pribadi, menghargai kesuksesan orang lain, dan menggunakan perasaan iri sebagai motivasi untuk tumbuh dan berkembang. 5. Tidak mengerti atau tidak menerima perspektif yang berbeda. Penjelasan ini berkaitan dengan konsep bagaimana individu yang memiliki pandangan atau cara berpikir yang unik disebut sebagai jiwa yang terpilih, seringkali menghadapi tantangan ketika berinteraksi dengan orang-orang yang lebih konvensional. Jiwa yang terpilih ini mungkin melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, seringkali di luar batasan norma sosial atau kebiasaan yang berlaku. Pandangan mereka yang tidak biasa ini dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan resistensi dari orang-orang di sekitar mereka yang lebih terbiasa dengan cara berpikir tradisional. Ketidakmampuan untuk memahami atau menerima perspektif yang berbeda ini tidak jarang menimbulkan perasaan defensif atau tidak nyaman di antara orang-orang yang terjebak dalam pola pikir konvensional. Akibatnya, interaksi antara jiwa yang terpilih dan orang-orang di sekitarnya bisa menjadi sulit karena adanya kesenjangan dalam cara pandang dan interpretasi terhadap kehidupan dan dunia di sekitar mereka. Dengan demikian, tantangan utama bagi jiwa yang terpilih adalah bagaimana mereka dapat menjembatani perbedaan ini, baik dengan menemukan cara untuk mengomunikasikan pandangan mereka dengan lebih efektif, atau dengan mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan cara berpikir yang tidak biasa. 6. Tantangan terhadap kewenangan atau tradisi. Individu yang memiliki jiwa terpilih seringkali memiliki kecenderungan untuk menantang kewenangan atau tradisi yang ada. Mereka tidak merasa terikat untuk mengikuti aturan, norma, atau tradisi hanya karena hal tersebut telah ada sejak lama. Sebaliknya, mereka cenderung mempertanyakan segala sesuatu dan mengeksplorasi cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Hal ini membuat mereka selalu mencari inovasi dan perbaikan, serta lebih terbuka terhadap perubahan. Namun, sikap ini bisa menjadi ancaman bagi orang-orang yang sangat menghargai hierarki
atau yang merasa nyaman dengan struktur dan tradisi yang sudah mapan. Bagi mereka yang mengandalkan stabilitas dan kesinambungan dalam aturan dan tradisi, tantangan terhadap kewenangan bisa dirasakan sebagai serangan terhadap identitas atau keamanan mereka. Ini dapat menimbulkan ketegangan, resistensi, atau bahkan konflik antara jiwa yang terpilih dengan mereka yang memegang teguh struktur tradisional. Situasi ini menciptakan dinamika di mana jiwa yang terpilih mungkin menghadapi kesulitan dalam bekerja atau berinteraksi dengan lingkungan yang sangat hierarkis atau konservatif. Mereka mungkin dianggap sebagai pembuat onar atau dianggap tidak patul. Padahal sebenarnya mereka hanya mencari cara yang lebih baik atau berbeda untuk mencapai tujuan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi jiwa yang terpilih untuk menemukan cara yang bijaksana dalam menyampaikan ide-ide mereka, serta mencari lingkungan atau komunitas yang lebih reseptif terhadap pemikiran progresif dan inovatif. 7. Kurangnya kecerdasan emosional. Pernyataan ini menggambarkan pentingnya kecerdasan emosional, terutama ketika berinteraksi dengan individu yang memiliki jiwa yang terpilih atau orang-orang dengan kepekaan emosional yang tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka sendiri dengan baik, serta dapat merespons emosi orang lain secara efektif. Mereka biasanya lebih tangguh dalam menghadapi situasi emosional yang kompleks dan dapat memberikan dukungan emosional yang tepat kepada orang lain. Sebaliknya, individu yang kurang dalam kecerdasan emosional mungkin merasa kewalahan ketika harus berinteraksi dengan orang yang memiliki kedalaman emosional dan sensitivitas tinggi, ketidakmampuan untuk mengelola emosi mereka sendiri, serta ketidakmampuan untuk memahami dan merespons emosi orang lain dengan benar, bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman atau bahkan ketidakmampuan untuk menghadapi situasi tersebut. Mereka mungkin merasa terintimidasi atau tidak yakin dengan cara terbaik untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu yang memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat mengganggu hubungan interpersonal. Mengembangkan kecerdasan emosional adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain, terutama ketika berinteraksi dengan individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Keterampilan ini tidak hanya membantu seseorang dalam memahami dan mengelola emosinya sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi lebih efektif dan empatik dengan orang lain. Ketujuh alasan ini menggambarkan berbagai aspek di mana ketidakmampuan seseorang untuk menghadapi jiwa yang terpilih bukan hanya tentang kelemahan mereka, tetapi juga tentang perbedaan mendasar dalam cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia. Orang yang memiliki jiwa terpilih biasanya menuntut tingkat kesadaran diri, fleksibilitas, dan keterbukaan yang tinggi dari orang lain, yang bisa menjadi tantangan besar bagi banyak orang. Itulah 7 alasan mereka tak mampu menghadapi jiwa terpilih. Semoga bermanfaat.